Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa di media sosial ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya, Nona Carolina, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dari Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu ISPA di tempat pengungsian bencana. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2015, Indonesia mengalami bencana alam yang besar, di mana Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 mencatat bencana tersebut yang pertama adalah kebakaran hutan. Pada tahun 2015, Indonesia menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan yang besar. Bencana ini terjadi di wilayah Riau, Sumatera, dan Kalimantan. Dalam kejadian kebakaran hutan ini telah membakar 2,56 juta hektar hutan dan lahan sehingga menimbulkan kabut asap di wilayah Riau dan Palembang. Kabut asap ini menjadi bencana besar karena sangat berefek buruk pada kesehatan manusia, khususnya ISPA. Kemudian bencana alam yang kedua yaitu letusan Gunung Sinabung. Sepanjang tahun 2015 silam, Gunung Sinabung terlihat mengalami letusan. Hal tersebut membuat warga sekitar menjadi terancam dan harus mengungsi. Nah, letusan Gunung Sinabung ini terlihat mengalami beberapa kali erupsi dan berstatus waspada. Kemudian ini terdapat peta negara Indonesia, di mana titik-titik merah ini menggambarkan wilayah di Indonesia yang mengalami kabut asap. Sangat banyak ya teman-teman, karena kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan paru-paru dunia, jadi banyak sekali hutan dan gunung di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia rawan terkena bencana seperti kebakaran hutan dan letusan gunung. Nah, ini terdapat data dari Forum PRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010, di mana mereka melakukan pencatatan 10 besar penyakit pengungsi Merapi pada tahun 2010 di Kabupaten Sleman, di mana dari 10 penyakit tersebut yang terbanyak adalah ISPA. Jadi sangat perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa ISPA ini bukan suatu penyakit yang biasa-biasa saja karena terdapat 4.074 orang pengungsi yang mengalami penyakit ISPA. Nah, berdasarkan data tersebut, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait apa itu ISPA, gejala ISPA, faktor penyebab ISPA, faktor risiko ISPA, orang yang terdampak ISPA siapa saja, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana upaya pencegahan dan penanganan ISPA ini. Oke, langsung saja teman-teman, tidak usah lama-lama. Jadi, ISPA ini menurut Kementerian Kesehatan tahun 2023 adalah suatu infeksi pada saluran nafas atas akut, di mana saluran nafas bagian atas meliputi hidung, tenggorokan, faring, laring, dan bronkus. Nah, gejalanya bagaimana? Jadi gejala ISPA itu sangat banyak. Ada batuk, demam, nyeri kepala, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan atau nyeri telan, timbul gejala sinusitis, yaitu hidung beringus, demam, dan wajah terasa nyeri. Kemudian, penderita juga mengalami kekurangan oksigen sehingga menyebabkan warna kulit menjadi kebiruan. Selain kekurangan oksigen, penderita juga kesulitan untuk bernapas. Nah, sebenarnya ISPA ini disebabkan oleh apa sih? Nah, ISPA ini disebabkan oleh dua hal. Jadi, ISPA ini bisa disebabkan oleh virus dan bisa disebabkan oleh bakteri.
Nah, virus yang menyebabkan ISPA yaitu ada rhinovirus, ini menyebabkan flu, kemudian pneumococcus yang menyebabkan pneumonia dan meningitis, kemudian ada adenovirus yang menyebabkan bronkitis, pneumonia, dan flu. Kemudian ada virus influenza, hal ini juga menyebabkan flu pada penderita. Kemudian untuk penyebab ISPA dari bakteri itu ada Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, dan Mycoplasma pneumoniae. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu bagaimana faktor risiko ISPA ini. Jadi, faktor risiko ISPA di tempat pengungsian yaitu yang pertama, terjadi bencana alam seperti kebakaran hutan dan gunung meletus seperti yang kita bahas tadi di awal. Kemudian juga kerusakan lingkungan serta pencemaran, khususnya pencemaran udara. Nah, kemudian di tempat pengungsian itu jumlahnya sangat banyak, sehingga menempati suatu ruangan yang sempit, sehingga harus berdesakan. Nah, dari situ, ISPA inilah berkembang biak virusnya, menular dari satu penderita ke penderita lainnya. Kemudian, pada umumnya tempat penampungan pengungsi tidak memenuhi syarat kesehatan, misalnya berdebu. Nah, hal ini yang bisa memperparah penderita ISPA. Kemudian, para pengungsi juga banyak ditemui orang-orang yang memiliki risiko tinggi. Risiko tingginya itu seperti balita, ibu hamil, dan usia lanjut. Nah, orang-orang inilah yang rentan tertular ISPA dari penderita lain. Kemudian lokasi pengungsian berada pada daerah endemis penyakit menular dan dekat sumber pencemaran. Jadi percuma misal kita eh, membuat suatu tempat pengungsian itu dekat dengan lokasi pencemaran udara atau lokasi dari bencana alam. Seperti itu. Kemudian, siapa saja orang yang terdampak ISPA ini? Jadi, orang yang terdampak ISPA, yang pertama, orang yang memiliki sistem kekebalan lemah, terutama anak-anak, bayi yang berada di tempat ramai, pengidap penyakit paru obstruktif kronik, asma, dan gagal jantung, kemudian orang yang memiliki sistem imun rendah, seperti pengidap HIV/AIDS, leukemia, atau pasca transplantasi organ. Kemudian anak yang dari lahir memiliki riwayat penyakit jantung bawaan atau paru-paru itu juga bisa terdampak ISPA yang parah. Nah, kemudian bagaimana upaya pencegahan ISPA ini? Jadi, upaya pencegahan ISPA di tempat pengungsian itu kita harus melakukan cuci tangan dengan sering, terlebih setelah beraktivitas di tempat pengungsian. Kemudian menghindari kebiasaan merokok di tempat pengungsian, meminimalisir sentuhan tangan pada wajah, terutama bagian mulut dan hidung, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat, kemudian mengonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh, dan sebisa mungkin kita harus menyempatkan olahraga secara teratur, minimal 150 menit per minggu. Ini untuk olahraga ringan. Nah, yang terakhir, bagaimana upaya penanganan ISPA? Nah, ketika terjadi ISPA di suatu tempat pengungsian, hal inilah yang harus kita lakukan, yaitu mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri pada tubuh, kemudian mengonsumsi obat batuk, mengonsumsi obat untuk peradangan atau pembengkakan saluran pernapasan. Nah, selain itu, pengungsi juga harus istirahat dengan cukup serta memperbanyak minum air putih. Kemudian minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk dari penderita dan tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk melancarkan pernapasan dari penderita ISPA. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait ISPA. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahwa kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Hal ini menurut Ralph Waldo Emerson. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini.
See you next time, teman-teman. Nah, ini ada kontak saya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana informasi kesehatan lainnya, teman-teman bisa follow Instagram saya. Ataupun tanya terkait hal lain yang berhubungan dengan kesehatan atau pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.